pembelajaran pendidikan lingkungan hidup kelas 6, yaitu tentang dampak perilaku negatif dan cara pemulihan lingkungan. Simak baik-baik ya videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah baik.
Assalamualaikum. Halo anak-anak. Siapa di sini yang memiliki ketertarikan dengan dunia lingkungan? Lingkungan sekitar kita harus selalu jaga kebersihannya ya, supaya tidak mengalami kerusakan. Akhir-akhir ini banyak sekali kerusakan lingkungan yang terjadi, yang kemudian menarik perhatian, baik skala global maupun lokal. Supaya semakin semangat menjaga lingkungan, yuk sekarang kita belajar mengenai jenis-jenis kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu atau kemunduran lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan resiko bencana alam. Kerusakan lingkungan itu sendiri ada yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor kesalahan manusia loh. Apa saja ya jenis-jenis kerusakan lingkungan hidup? Yuk kita bahas. Kerusakan lingkungan hidup oleh faktor alam. Pada umumnya, kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor alam termasuk ke dalam bencana alam. Contohnya antara lain letusan gunung berapi, banjir, angin topan, badai, tsunami, dan gempa bumi. Bencana alam tersebut tentu saja mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Tahukah kamu, ternyata kerugian akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia lebih besar dibanding dengan yang disebabkan oleh alam loh. Wah, mengerikan sekali ya. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia banyak bentuknya, antara lain limbah industri, penebangan hutan, dan pembuangan sampah yang tidak ideal. Hal tersebut bisa mengakibatkan banjir, tanah longsor, polusi, bahkan hujan asam. Kerusakan lingkungan tersebut tidak hanya merugikan untuk manusia, tetapi juga untuk flora dan fauna di sekitar kita. Dengan rusaknya lingkungan sekitar, flora dan fauna yang tinggal di lingkungan tersebut tentu akan mengalami kesulitan untuk mencari makan dan tempat tinggal yang layak. Jika dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan yang maksimal, maka dapat menyebabkan kepunahan. Tentu saja kita tidak mau hal ini terjadi ya. Kita harus bahu-membahu untuk menyelamatkan lingkungan kita dari kerusakan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Di antaranya adalah melakukan reboisasi atau penghijauan di lahan yang telah rusak, mencegah penebangan liar dan memilih sistem tebang pilih, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan bahan bakar alternatif, membuat sengkedan di lereng gunung sebagai lahan pertanian,
mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan sekitar. Menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan dalam tanah. Menerapkan prinsip 4R dalam pengolahan sampah, yaitu reduce, artinya mengurangi pemakaian barang sekali pakai. Reuse, artinya menggunakan kembali. Replace, artinya mengganti bahan plastik dengan bahan yang ramah lingkungan. Dan recycle artinya mengolah kembali atau mendaur ulang. Demikian tadi video pembelajaran tentang kerusakan lingkungan. Semoga kalian di rumah bisa menjaga lingkungan sekitar dengan baik dan dijauhkan dari segala jenis kerusakan lingkungan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum. Cara melestarikan alam. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar bagaimana cara melestarikan
rumah-rumah pada roboh, lahan-lahan rusak karena terjadi air yang sangat tinggi dari laut. Kita tadi sudah belajar tentang dampak lingkungan, contoh pemulihannya dan manfaatnya. Sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu menjaga lingkungan merupakan tugas kita bersama demi kebaikan semua makhluk yang ada di bumi, dan agar lingkungan tetap terjaga dan dapat minimalisir terjadinya bencana alam. Nah, pembelajaran kali ini mungkin dicukupkan saja. Nanti ibu kasih tugasnya kalian mencari perilaku negatif yang ada di sekitar lingkungan kalian, apa saja. Nanti catat di buku kalian, besok dikumpulkan sama ibu. Nah, udah. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Yaitu tentang dampak perilaku negatif dan cara pemulihan lingkungan. Simak baik-baik ya videonya. Selamat menyaksikan. Nah, itu tadi contoh praktek pembelajaran pendidikan lingkungan hidup kelas 6. Sekian praktek dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.